Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini. Di dalamnya disebutkan bahwa tak kala istrinya Abu Lahab itu berdiri di atas kepala Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, rekanmu menyindirku." Oh, maksudnya itu tuh di atas kepala, bukan di atas kepala dalam artian di atas kepala orang itu, tapi maksudnya lebih tinggi dari Abu Bakar. Katanya, "Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini, beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya." Kata Abu Bakar, "Dasar engkau yang suka membenarkan." Jawab istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah pamannya Rasulullah, ya, dan tetangga Rasulullah. Bahkan rumahnya Abu Lahab itu dengan rumah Rasulullah itu berdempetan, Mas. Iya, jadi tetangga. Begitu pula tetangga-tetangga yang lain, tetangga Rasulullah yang lain selalu saja mengganggu Rasulullah saat Rasulullah sedang berada di rumah deh. Jadi diganggu oleh nenek yang itu selalu ngatain. Iya. Nenek kotoran. Iya, nenek. Tiba-tiba jadi sakit. Nah, jadi sakit. Dikabulin sama Allah. Nah, iya, nenek itu ya. Nah, yang ini tetangganya Rasulullah kayak gitu. Mereka nggak suka. Jadi diganggu terus ya. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah itu adalah yang pertama Abu Lahab, lalu Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamrah, As-Saqafi, Ibnul Asda, Al-Huzali, yang semuanya itu adalah belum tahu ini. Yang semuanya itu adalah tetangga beliau dan tak satu pun di antara mereka yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abul As. Jadi jadi satu yang masuk Islam ya. Di antara mereka itu adalah melempari isi perut domba ya ketika Rasulullah sedang sholat. Dan di antara mereka itu juga ada yang meletakkan isi perut domba tadi ke dalam periuk tempat pancinya Rasulullah. Kotoran tadi kayak gitu, Mas ya, kotoran domba. Dan di antara mereka pula ada yang iya. Nah ya, jadi Nah, sehingga yang dilakukan orang-orang itu kan mengganggu Rasulullah, sehingga Rasulullah itu pun memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar mereka tidak melanggar lagi selagi Rasulullah sedang sholat ya. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegang sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya. Seraya bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Beliau kemudian membuang kotoran itu ke jalan. Jadi tidak marah. Beliau cuma mengatakan bahwa apa yang dilakukan seorang tetangga, apakah tetangga itu seperti ini. Tapi dia tidak memarahi atau memukul tetangganya itu, tidak. Beliau hanya mengatakan seperti itu lalu membuang kotorannya itu ke jalan. Kalau kita ada nggak kayak gitu? Mungkin kita langsung marah ya. Kenapa tiba-tiba ada waktu itu kejadian ya, ibu-ibu itu melempari kotoran manusia ke rumah tetangganya. Akibatnya apa? Dibawa ke polisi. Nah, kalau Rasulullah tidak seperti itu. Uqbah bin Abu Mu'id, Bukhari meriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu kali Nabi sholat di dekat Ka'bah. Nah, jadi sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya itu sedang duduk di sana. Bagian di antara mereka ada yang berkata kepada yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta yang disembeli di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sedang sholat?" Jadi Abu Jahal itu meminta orang, siapa sih yang berani meletakkan kotoran unta kepada Nabi Muhammad?
Maka manusia yang paling celaka, orang yang berani apa yang diminta oleh Abu Jahal adalah Uqbah bin Abu Mu'id. Yang masuk Islam tadi Al-Hakam bin Abul As. Yang ini enggak. Uqbah tadi menunggu dan melihat. Ketika Rasulullah sedang sujud, Uqbah tadi meletakkan kotoran unta tadi di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya, mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat ini Rasulullah yang sedang sujud, saat itu ya, Rasulullah sedang sujud tetap dalam keadaan sujud. Hingga Fatimah datang menghampiri beliau lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu Rasulullah baru mengangkat kepalanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Rasulullah tidak marah lagi. Senjata Rasulullah adalah berdoa. Doain sama siapa yang Sama Rasulullah, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Itu doanya Rasulullah. nanti pergi Iya. langsung. Nah, beliau mengucapkan itu doa tadi 3 kali. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Ya, hingga orang-orang Quraisy tadi merasa ketakutan. Ya, kemudian beliau mendoakan kecelakaan bagi orang-orang Quraisy tadi. Nah, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau pasti mustajab, ya, pasti kabulkan. Kemudian beliau menyebut nama-nama orang yang meletakkan kotoran unta dan mentertawakan Rasulullah, ya. Ya Allah, lalu disebutkannya, ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abu Mu'id. Tuh. Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini menjadi korban di dalam sumur pada perang Badar. Mungkin di situ pernah dulu tuh Umi baca, ya, orang-orang yang korban yang meninggal itu dimasukkan di dalam sumur, kalau tidak salah, orang-orang kafir dimasukkan di dalam sumur. Nah, setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah, maka dia mengumpat dan mencela Rasulullah tentang dirinya. Lalu turunlah surat Al-Humazah. Karena Umayyah bin Khalaf ini yang suka ngomongi Rasulullah, mengejek Rasulullah, maka diturunkan surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yasabu annama lahu ahlada kallaila yumbazanna fil hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afida innaha alaihim mu'sadafi amadim mumaddada. Jadi menurut Ibnu Hisam, ya, humaza itu artinya orang-orang yang mencela orang lain secara terus terang, secara kasar banget kayak gitu, ya, dengan melototkan matanya dengan kata-kata yang kasar. Sedangkan lumaza, orang yang mencela orang lain tapi diam-diam di belakangnya, misalnya, Mas, ini dengan Reval nanti ngomongi kejelekanmu dengan orang lain. Oh, Irham tuh kayak gini loh. Nah, kayak gitu. Itu namanya lumaza. Sedangkan humaza, orang yang ngomong di depanmu ini, oh, Irham ini jelek banget. Nah, kayak gitu. Tuh, ya. Saudara Ubay bin Khalaf, ya. Ubay bin Khalaf ini sifatnya itu tidak jauh dengan Utbah bin Abu Mu'id yang melempari kotoran tadi, ya, untuk Rasulullah sholat, ya. Lalu suatu kali Utbah ini mengintip di dekat Rasulullah dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Iya, mengintip, maksudnya kayak gini. Misalnya Rasulullah di sini, dari balik pintu ini dilihat Rasulullah sedang membaca Al-Quran, ya, sambil mendengarkannya, ya. Tak kala tindakan Utbah ini didengar dan
diketahui oleh Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf ini menyindir Utbah dan mengejeknya. Lalu dia minta agar Utbah meludahi wajah beliau, meludahi wajah Rasulullah. Disuruhnya, tadi yang nyuruh melempari itu adalah Abu Jahal. Nah sekarang yang menyuruh Utbah bin Mu'id ini tadi, Abu Mu'id tadi adalah Ubay bin Khalaf. Nah ya, ternyata Utbah benar-benar melakukan perintah Ubay tadi ya. Ubay bin Khalaf sendiri meremukkan tulang belulang hingga hancur, lalu menaburkan tulang-tulangnya sudah hancur tadi menurut arah angin yang berhembus ke arah beliau. Karena sudah jadi serbuk tuh, ya kan? Sudah jadi serbuk, tulang-tulang tadi ditiupkannya tempat wajah Rasulullah.